selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Kamis 17 Oktober 2024 dari berita pilihan berikut ini. Calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran menjalani pembekalan materi selama 10 jam di Padepokan Garuda Yaksa Bogor, Jawa Barat. Berbagai isu dibahas diantaranya geopolitik, geoekonomi, kestabilan negara hingga pembahasan anti korupsi. Para calon menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto diundang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Mereka juga makan bersama sambil ramah tamah. Sajian soto Bandung menjadi salah satu favorit para calon menteri. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih teka-teki. Muncul dugaan keduanya akan bertemu pada Kamis 17 Oktober. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap rencana pertemuan dua tokoh itu terjadi hari ini. Debat perdana Pilkada Banten yang digelar oleh KPU Banten pada Rabu 16 Oktober mengusung tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi peningkatan pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Paslon Airin Ade mengusung visi Banten Maju Bersama, sementara Paslon Andrasoni Dimyati mengusung visi Banten Maju, adil merata tidak korupsi. Informasi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut media massa telah membantu kinerja Kejaksaan Agung dalam hal pencarian informasi secara cepat. Unjuk rasa yang digelar tim advokasi perangkat desa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang ricuh. Massa berupaya mendobrak paksa pagar besi gedung Kemendagri hingga nyaris roboh. Sementara di Jawa Timur, unjuk rasa ratusan guru honorer yang menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di kantor pemerintah Kabupaten Tuban Rabu siang diwarnai isak tangis sejumlah peserta wanita. Polisi masih terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pemilik dan pengasuh salah satu panti asuhan di kawasan Tangerang Kota. Pelecehan itu dilakukan terhadap 8 orang anak asuhnya, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Dari pemeriksaan psikologi, polisi tidak menemukan ada gangguan psikologi terhadap kedua tersangka. Penangkapan anggota jaringan sindikat narkoba internasional oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara diwarnai aksi penembakan dan tabrakan antara mobil pelaku dan mobil petugas. Sementara itu, sebuah mobil mewah dicuri pemilik lamanya saat diparkir di sebuah hotel di Semarang. Menteri Investasi mengklaim realisasi investasi triwulan 3 2024 sebesar 431,5 triliun rupiah dan mampu menyerap 650 ribu tenaga kerja. Sementara Ketua DPD RI menyebut kemandirian energi merupakan salah satu faktor utama dalam memastikan stabilitas ekonomi. Adapun Gubernur Bank Indonesia menyatakan faktor geopolitik yang memanas di Timur Tengah menjadi salah satu faktor melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tim sepak bola Bahrain mengajukan permohonan kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang seharusnya di Indonesia ke negara lain. Permohonan diajukan menyusul ancaman yang mereka terima pasca duel antara kedua tim di Rifa, Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan melakukan evaluasi kepada timnas Indonesia usai dikalahkan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa malam. Pelatih berkebangsaan Jerman Thomas Tuchel resmi ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Inggris. Tuchel menargetkan membawa The Three Lions menjuarai Piala Dunia.
Indonesia menyiapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri yang akan saling bersaing untuk bisa tampil di kejuaraan dunia senam artistik ke-53 tahun depan di Jakarta. Sebelumnya, senam artistik Indonesia telah mengukir sejarah di Olimpiade Paris 2024 lewat Rifda Irvana Lutfi, pesenam artistik Indonesia pertama yang mampu lolos dan tampil di ajang sekelas target. Anda jangan beranjak karena informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day. Anda mungkin ingat dengan adegan dalam film Spider-Man 2 pada 2004 lalu di mana sang tokoh Peter Parker menjadi pengantar pizza. Nah, sejak itulah kedai Joy's Pizza mulai tersohor dan membuat pengunjung pun tidak berhenti mengantri di kedai ini. Koresponden Roni Satria akan mengajak Anda mencicipi New York Pizza di tengah keramaian Times Square. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau Bayu sering mengundang pro dan kontra dari komunitas sekitar karena banyak warga menganggapnya mengganggu pandangan. Tapi begitu beroperasi, fasilitas pembangkit listrik seperti ini ternyata membawa berkah bagi kota-kota kecil dan desa sekitar. Sayangnya informasi dari tim VOA berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.